yang paling panjang lehernya di hari kiamat itu adalah para muazzin. Nah, panjang leher itu kiasan, bukan kayak jerapah. Jadi kalau muazzin kok lehernya panjang kan gitu. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau pakai kiasan. Atwalul unuk. Apa kata para ulama makna atwalul unuk? Lehernya paling panjang di hari kiamat. Kata para ulama, ay asra'uhum dukhulal jannah. Maknanya adalah yang paling cepat masuk surga. Jadi ternyata motivasi Nabi bagi muazzin itu luar biasa. Paling cepat masuk surga. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia paling cepat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi motivasi bagi orang lain. Yang namanya muazzin kan harus duluan di masjid. Nah, karena dia menunggu masuknya waktu sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa syiar azan yang dikumandangkan atau mensyiarkan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan wasaffil awal. Ini terkait juga dengan kenapa? Karena ada soft awal itu ya itu bermakna adalah salat berjamaah. Artinya bahwa kalau salat berjamaah kan sudah tahu kita pahala dan keutamaannya. Sering disampaikan bahwa salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih besar daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Artinya secara berjamaahnya. Dan terkait dengan hukumnya, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan bahwa fardu ain. Tetapi terlepas daripada itu semua, bahwa memang kita harus berlomba-lomba untuk menghidupkan salat berjamaah serta memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci daripada motivasinya. Maka kata Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shaffil awal. Ini terkait dengan shaf pertama. Kenapa? Karena para sahabat dulu selalu berlomba-lomba. Jadi kalau para sahabat itu mereka berlomba untuk berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih spesifiknya lagi sebelah kanan. Tapi kalau sebelah kanan semua nanti kosong sebelah kiri kan gitu. Maka dia sholat berjamaah kan isi kanan kiri kan gitu. Makanya kalau berdua imam sebelah kanan. Karena dia kanan kiri. Tapi kalau sahabat itu mereka senang dengan sebelah kanan Nabi SAW. Mereka cari itu berlomba untuk mendapatkan itu. Makanya ada orang istilahnya bercanda dia. Kalau memang afdolnya sebelah kanan, kenapa imamnya enggak sebelah kiri aja gitu? Biar semua makmumnya dapat. Kalau imamnya berdiri sebelah sana kan semua makmum sebelah kanan jadinya kan gitu. Tapi fikih berjamaah itu sudah ada pula bahwa imam berdiri di tengah. Nah, berarti itulah bentuk daripada fastabiqul khairatnya, yaitu siapa yang duluan maka dia yang dapat di sebelah kanan. Ada nilai perlombaannya, berlomba. Sahabat tuh senang. Sampai sebuah riwayat menyebutkan bahwa seorang sahabat mereka bergegas untuk berada di belakang Nabi dan di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika setelah sholat tuh imam kan disunnahkan untuk menghadap ke memutarkan badan. Jadi nampak jamaah yang di belakang. Kalau memutar sebelah kanan berarti yang paling duluan nampak adalah yang sebelah kanan kan gitu. Kalau imam nih depan kan, habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ke kanan kan, yang paling pertama nampak kan yang sebelah kanan tuh. Nah, itu para sahabat tuh senang sekali ditatap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling gembira tuh.
Maka ada riwayat menyebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kata sahabat, Nabi mengangkat tangannya dan meletakkannya di apa namanya, di mukanya. Ada orang mengatakan tidak ada dalilnya setelah selesai sholat kemudian mengusapkan tangan ke wajah. Ada riwayatnya. Itu tadi bahwa seorang sahabat beliau senang berdiri di belakang Nabi posisi sebelah kanan, lalu kemudian beliau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat mengangkat tangannya dan mengusapkannya ke muka sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi yaumil qiyamah. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab hari kiamat. Atau Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketika engkau membangkitkan hambamu di akhirat kelak. Jadi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mungkin, artinya tidak seterusnya gitu. Artinya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan salatnya berbagai macam versi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Maka oleh karena itu terkait dengan salat ini kalau ada perbedaan-perbedaan dikit tidak ada masalah. Karena itu maknanya kadang-kadang memang sahabat itu beda-beda menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyaksikan Nabi ketika sujud yang turun lututnya dulu, kan gitu. Ada yang menyaksikan Nabi sujud yang turun itu adalah tangannya dulu. Nah, berarti kan itu tidak ada masalah. Mau lutut dulu baru tangan atau tangan dulu baru lutut. Nah, khilaf di antara para ulama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu lutut dulu baru tangan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang penting jangan jidat dulu baru yang lain. Itu masalah tuh. Tapi kalau tangan dulu atau lutut dulu ini khilaf di antara para ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang memperkuat itu lutut dahulu. Artinya kadang-kadang para sahabat ini berbeda melihat kondisi sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk tadi. Artinya Nabi SAW setelah salam beliau mengusapkan wajahnya di muka dan beliau mengucapkan Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azabmu ketika engkau membangkitkan hambamu. Kenapa Nabi SAW berlindung dari itu? Karena memang disebutkan bahwa salah satu kondisi yang paling mengerikan itu adalah ketika Allah membangkitkan seorang hamba dari kuburnya. Wah, itu sangat menentukan. Jadi pembangkitan kita di akhirat kelak itu sangat menentukan juga. Ada orang dibangkitkan dalam keadaan dia mukanya berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang itu insyaallah. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia seperti binatang. Nauzubillah. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan ke padang mahsyar itu kakinya di atas, kepalanya di bawah, terbalik. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan ke padang mahsyar seperti dia kilat cepat. Nah, maka pembangkitan ini adalah salah satu di antara daripada yang sangat dikhawatirkan oleh manusia. Karena itu sangat menentukan. Maka oleh karena itu disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan semua nanti di padang mahsyar orang berdiri dalam keadaan telanjang, tidak sehelai pakaian pun di badannya. Kata Nabi SAW, kalau begitu bukankah manusia nanti saling menatap ya Rasulullah sebagaimana di dunia? Kalau kekurangan dikit pakaian, itu banyak orang memandangnya. Terutama kalau dia putih misalnya,
bersih. Ini kadang-kadang yang membuat kita payah kalau pergi ke mall, pergi ke pasar kan gitu. Banyak hal-hal yang terbuka, tidak dipandang tersedia dia, dipandang dosa kan? Jadi payah kadang-kadang. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa mohon perlindungan ketika masuk pasar agar tetap terjaga. Kalau di dunia seperti itu, maka di akhirat, kata Sayyidah Aisyah, gimana nanti ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru akbaru min dzalik. Perkaranya jauh lebih besar daripada manusia saling memandang terhadap auratnya. Kenapa? Karena orang sudah ketakutan semua, tidak lagi ada waktu untuk memperhatikan orang lain. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di dunia ada juga seperti itu. Dia kalau sudah terjadi gempa besar, orang keluar tanpa sehelai pakaian pun tidak ada yang melihatnya. Artinya itulah gambaran di akhirat. Karena ini kan sering terjadi itu. Cerita gempa lalu kemudian orang keluar tanpa busana. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu di mana tuh? Di Palu. Itu kan kejadiannya pas maghrib, ketika orang pulang kerja sedang mandi sebelum maghrib. Kata warga sana tuh jam-jam 6 kurang lebih kejadiannya itu. Jadi lagi pada mandi itu. Bahkan ada yang mandi ketika pintu kamar mandinya dibuka, itu rumahnya sudah hilang. Rumahnya sudah tenggelam. Tinggal toiletnya lagi. Karena memang terjadi istilahnya tuh likuifaksi ya. Itu begitu banyak rumah tenggelam, hilang dia. Ada perumahan kurang lebih 1000-an, ada mengatakan 3000-an di situ, perumahan itu tenggelam secara keseluruhan, tenggelam. Tidak nampak lagi. Saya 1 bulan setelah kejadian kan ke sana bersama dengan dompet duafa, dikirim untuk memberikan motivasi lah gitu. Tapi memberikan motivasi saja, orang kena musibah dikasih motivasi saja orang marah. Makanya kita bersama dompet duafa. Jadi sebelum kasih motivasi, kasih bantuan dulu lembaga zakat. Karena kalau langsung kasih ceramah, marah orang. Ini karena bukan bapak yang mengalami katanya kan. Tapi kalau bersama dengan lembaga zakat dompet duafa ini, itu dikasih dulu bantuan, baru dimotivasi, sabar ya, ini musibah. Tapi kalau langsung itu tidak jadi itu. Yang ada kita diusirnya. Itu luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hilang. Banyak rumah-rumah hilang. Memang tenggelam, seperti tinggal lagi tanah itu seperti ditimbun saja. Jadi di bawahnya itu kata orang ribuan rumah yang hilang. Bahkan ada kebun-kebun orang yang berpindah. Jadi memang kata orang-orang yang selamat ini menyaksikan bahwa pohon kelapa, tiang-tiang listrik itu memang berjalan. Jadi pindah dia. Ada orang yang kebunnya pindah sampai 3 km. Pindah dia, bergeser tanaman-tanamannya. Nah, itu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi iktibar bagi kita. Karena ada juga yang mengatakan bahwa mereka sedang waktu itu ya banyak lalai lah, perjudian banyak di mana-mana. Kemudian ada juga yang mengatakan kurang dari sisi memakmurkan masjidnya, kurang. Pokoknya itu sebagai evaluasi lah bagi mereka ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memotivasi kita untuk bergegas atau mendahulukan daripada berada di shaf yang pertama sebagai motivasi bagi kita. Kenapa? Karena kata beliau, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was shaffil awal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahammu." Maka dia ingin diundi agar bisa mendapatkannya. Nah, kalau kita kan alhamdulillah tidak perlu diundi, karena kita memang datang ke masjid ini insyaallah jadi shaf pertama semuanya, karena belum ada shaf keduanya. Jadi otomatis jadi shaf pertama, kecuali hari Jumat.
Karena hari Jumat ini orang menjadi banyak, laki-laki menjadi sangat banyak di hari Jumat. Kemudian kata para ulama, di antara fadilah dan keutamaan memakmurkan masjid, yaitu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu bihi dzunub